Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Januar Ramadan. Di sini saya akan men-share kepada teman-teman semua bagaimana caranya menyelesaikan soal metode simplex untuk fungsi batasan yang minimum. Di sini sudah diketahui sebelumnya, dan juga sudah saya rubah. Di sini diketahui soalnya 40x1 ditambah 50x2. Kemudian fungsi kendalanya ada 2x1 ditambah 3x2 sama dengan 20. Kemudian ada 3x1 tambah 4x2 lebih besar atau sama dengan dari 30. Oke, di sini kenapa bisa menjadi angka yang di samping, yang di sebelah sini? Oke, yang pertama kita lihat dulu simbol dari persamaan yang kedua, dari persamaan yang pertama dari fungsi kendala, yaitu adalah sama dengan. Nah, jika ada simbol sama dengan, berarti maka ditambahkan variabel buatan, sehingga menghasilkan 2x1 tambah 3x2 tambah A sama dengan 20. Variabel buatannya A. Yang kedua, persamaan yang kedua kita lihat di sini. Nah, jika ada simbol lebih besar atau sama dengan, maka kita harus mengubahnya dulu untuk menjadi kurang dari atau sama dengan. Tuh. Nah, untuk mengubahnya kita mengkalikannya dengan negatif, sehingga hasilnya yang di bawah sini minus 3x1 minus 4x2, dan tidak lupa ditambahkan juga variabel setiap dikalikan dengan negatif. Variabel B kurang dari sama dengan minus 30, karena masih yang sebelah kanan itu masih minus. Nah, kita harus mengubah lagi tuh ke positif, sehingga menghasilkan angka 3x1 ditambah 4x2, dan tidak lupa yang negatif tadi variabelnya jadi yang positif tadi jadi negatif, dan ditambah variabel baru lagi karena kita mengkalikan minus 1 baru lagi, yaitu C. Yang ini berdua variabel buatan dengan 30. Oke, selanjutnya yaitu setelah kita sudah mengetahui, kita sudah tahu caranya bagaimana merubah persamaan-persamaan sebelumnya tadi, selanjutnya yaitu kita mencari M-nya itu kita harus jadikan 0 pada persamaan Z yang di sini nih. Nah, selanjutnya kita cara mencarinya itu dengan metode eliminasi menurun, kemudian kita kalikan M. Nah, seperti yang sudah saya gambarkan sebelumnya ini. Di sini kita masukkan aja semua persamaan yang koefisiennya. Misalnya contoh, di sini X-nya dia 40, maka kita masukkan 40. 50, MA-nya di sini M, karena koefisiennya di M, MC-nya pun juga di sini M, dan di sini 0. Di sini 0. Karena di sini B-nya dia nggak punya B, dan sini nilai NK-nya 0. Begitu juga dengan persamaan yang kedua dan persamaan yang ketiga kita masukkan. Setelah kita sudah memasukkan, kemudian kita eliminasi, kemudian kita kalikan M untuk agar supaya M-nya ini menjadi 0. Nah, sehingga coba kita kurangkan ke bawah, 40 dikurang 2M kurang 3M. Kenapa 2M kali M? Ingat, berarti hasilnya 40 dikurang 5M. Dan langsung aja saya tulis ke samping seluruhnya. Ini 50 dikurang 7M. Ini 0. Ini M. Ini 0. Ini minus 50M. Oke, langkah yang kedua sudah selesai. Sekarang kita masuk ke langkah yang ketiga. Untuk langkah yang ketiga, kita buat tabelnya dulu nih. Kita buat tabelnya, kemudian kita masukkan angka-angka yang tadi. Mulai dari angka Z-nya, mulai dari persamaan yang fungsi kendala pertama, fungsi kendala yang keduanya. Kita masukkan dulu ke dalam tabel ini semua. Berarti di sini oke, di sini udah kita masukkan semua ke dalam tabel. Selanjutnya, di sini kita tentukan dulu angka kuncinya itu pada baris keberapa, pada baris A atau pada baris C. Kemudian kita tentukan juga di sini
dari negatif terbesar dulu untuk mengetahuinya. Nah, berarti ini kan negatif terbesarnya. Berarti angka kuncinya ini baris kunci ini di sini kita sebut kolom kunci. Nah, selanjutnya kita mencari angka kunci sama baris kunci. Nah, caranya yaitu kita harus menghitung nilai indeksnya. Nih, ini nilai indeksnya berapa? Ini nilai indeksnya berapa? Sini ini kan 20/3. Nilai indeks itu sama dengan ini dibagi ini. Berarti 20/3 dan 30/3. Jadi jika kita hasilkan, berarti barisnya yang ini, baris kuncinya, angka kuncinya yang ini. Kemudian kita setelah mendapatkan, kita tahu baris kunci, angka kunci, dan kolom kunci, kemudian kita buat yang ini, kita pisahkan terlebih dahulu yang baris tengah ini yang tadi ada angka kuncinya. Kemudian di sini kita lihat dari sini 0 dibagi 3. Karena untuk mencari nilai X2 barunya itu diperlukan rumus baris kunci dibagi angka kunci. Berarti 0 bagi 3, berarti di sini 0. Kita tulis di sini 0. Kemudian kita tulis lagi di sini 2/3, 1/3, terus. Nah, setelah sudah tahu nih nilai X barunya, kita masuk ke langkah selanjutnya, yaitu langkah yang keempat. Langkah yang keempat ini kita mencari nilai Z barunya. X2 barunya udah ketahuin di situ. Sekarang cari Z barunya, nanti setelah itu baru nyari nilai C barunya. Setelah udah dapet C, Z, X2-nya kita masukin ke tabel lagi, kita lihat apakah sudah memenuhi fungsi minimum atau belum. Oke. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang keempat, yaitu mencari Z barunya ini. Untuk mencari Z barunya ini, kita perhatikan rumusnya Z lama dikurang angka kunci dikali baris kunci. Angka kunci dari Z lama yang mana? Yang ini, 50 dikurang 7M. Karena kolom kunci kan ada di sini kan. Baris kuncinya yang mana? Yang baris kuncinya yang baris kunci, bukan baris kunci ini, tapi baris kunci yang X2 baru ini. Berarti Z lama ini dipakai baris kunci, barisnya itu baris Z lama maksudnya. Jadi kita masukkan aja dulu semuanya. Baris yang ada di sini minus 1, 40. 50 minus 50M di sini. Kurangkan. Angka kuncinya yang ini, angka kuncinya yang Z. Ini yang ini angka kunci yang Z. Nah, kemudian di sini berarti kita tulis saja langsung. Dikali baris kunci ya, baris kunci yang ini ya, kita masukin angkanya. Yes, 1, sini 1/3, sorry. Nah, di sini 00, 20/3. Sehingga di sini menghasilkan nah, sini aja ya, kita tulis di sebelahnya ya. Ini menghasilkan angka, ini kita hitung, berarti ini sama dengan hasilnya. Sini minus 1. Ya, hasilnya 20/3 ditambah 11M/3.
Oke, yang ini dihitung hasilnya ke sini ya, ke samping karena nggak cukup di sini. Oke, setelah Z barunya udah diketahui, sekarang kita cari nilai C barunya. Untuk mencari nilai C barunya sama seperti caranya Z baru. Oleh karena itu, di sini kita langsung aja nulis angkanya. Oke, udah dapet nih. Oke, di sini kita sudah menemukan nilai C, nilai Z, dan nilai X. Berarti kita masukkan ke dalam tabel aja di sini. Oke, di sini udah saya buat tabel ya. Kita masukkan aja semuanya ke dalam tabel ya. Masukin dulu. Oke, selanjutnya nih kita udah ketemu karena di sini masih banyak. Karena di sini fungsi minimum membutuhkan 2 kali perhitungan Z, maka 2 kali perhitungan Z, X2 dan juga nilai C-nya. Maka dari situ kita menentukan lagi tuh. Menentukan apa? Menentukan baris kunci, kunci dan angka kunci. Langsung aja ya, kita lihat di sini baris kuncinya yang ini, angka kuncinya yang ini. Ini indeksnya dia 20. Oke, di sini caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu dari setelah kita sudah menemukan tabel, kita tentukan X2 baru seperti ini, Z dan juga C-nya. Oleh karena itu kita langsung aja masukin ya di sini. Langsung masukkan angkanya di sini. Oke, ini udah semua ketemu ya. Nah, selanjutnya berarti di sini kita tahu nih X1-nya itu dengan 40 dikurang M dan Z-nya itu sama dengan nilai NK-nya ini yaitu 1000 per 3 dikurang 50 M. Oke, cukup sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.